Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Fitri dari kelas TE2B dengan NIM 20020101050 dari D3 Teknik Elektronika Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penjelasan PUIL 2011 pada bagian 4 dan 5. Yang pertama ada PUIL 2011 bagian 4, proteksi untuk keselamatan. Proteksi terhadap kejut listrik. SNI 046956 1/2003 dan SNI 04/1956.2.1/2005 merupakan standar JPAS berjenis RCCB, yaitu JPAS tanpa proteksi arus lebih terpadu untuk pemakaian rumah tangga dan sejenisnya. Selanjutnya ada bagian 4/41, proteksi untuk keselamatan. Konduktor PEN hanya boleh digunakan untuk sirkuit masuk, yaitu sirkuit antara panel PLN dan panel pelanggan. Untuk lintasan arus melalui tubuh manusia, bahaya kepada manusia terutama tergantung kepada besaran dan durasi aliran arus. Namun, zona waktu arus yang ditentukan dalam ayat-ayat berikut dalam beberapa kasus tidak dapat diterapkan langsung dalam praktik untuk mendesain tindakan proteksi terhadap kejut listrik. Bila JPAS digunakan dalam sistem TNCS, konduktor PEN tidak boleh digunakan pada sisi beban. Hubungan konduktor proteksi ke konduktor PEN harus dilakukan pada sisi sumber JPAS. Sebagai pedoman, maka batas voltase yang aman untuk manusia adalah 50 volt untuk kondisi kering dan 25 volt untuk kondisi basah. Ada juga sentuh tidak sengaja tidak dianggap berbahaya jika voltase yang dihasilkan dari muatan statistik turun di bawah 120 volt AS dalam waktu kurang dari 5 detik setelah diskoneksi dari suplai daya. JPAS sendiri ialah gawai yang menggunakan pemutus yang peka terhadap arus sisa, yang dapat memutus sirkuit termasuk konduktor netralnya secara otomatis dalam waktu tertentu. Apabila arus sisa yang timbul karena terjadinya kegagalan insulasi melebihi nilai tertentu, sehingga tercegahlah bertahannya voltase sentuh yang terlalu tinggi. Untuk bagian 4/42, proteksi terhadap efek termal. Untuk penjelasannya, 3 unsur yang dapat memicu terjadinya kebakaran ada 3. Yang pertama, adanya bahan-bahan yang mudah terbakar. Yang kedua, adanya sumber bahang atau api. Dan yang ketiga, adanya oksigen atau udara. Perlengkapan listrik tidak boleh menimbulkan bahaya kebakaran pada bahan yang berada di dekatnya. Setiap petunjuk pemasangan relevan dari pabrikan harus diobservasi sebagai tambahan persyaratan PUIL. Bahan tahan busur api yang digunakan untuk tindakan proteksi ini harus tidak dapat terbakar, berkonduktivitas termal rendah, dan mempunyai tebal yang memadai untuk memberikan kestabilan mekanis. Bila perlengkapan listrik dalam suatu lokasi tunggal berisi cairan yang mudah terbakar dalam jumlah yang signifikan, maka harus diambil tindakan pencegahan untuk mencegah cairan yang terbakar dan hasil pembakaran cairan, atau bisa jadi api, asap, dan gas beracun, menyebar ke bagian bangunan yang lain. Selanjutnya ada bagian 4/43 tentang proteksi terhadap arus lebih. Arus lebih dapat terjadi ketika arus listrik melebihi kapasitas konduktor. Karena itu, diperlukan peralatan proteksi beserta persyaratannya untuk melindungi konduktor aktif dari arus lebih. Proteksi dilakukan dengan cara memilih gawai proteksi yang tepat untuk setiap sirkuit. Juga mencakup koordinasi proteksi beban lebih dan proteksi hubung pendek. Gawai yang memberikan proteksi terhadap beban lebih dan arus hubung pendek harus mampu memutuskan dan untuk pemutus sirkuit menghubungkan setiap arus lebih sampai dengan arus hubung pendek prospektif di titik tempat gawai tersebut dipasang. Dengan mempertimbangkan pertumbuhan beban pada instalasi,
maka kabel dan konduktor berinsulasi yang digunakan untuk sirkuit daya dan pencahayaan magun sebaiknya mempunyai luas penampang minimum 2,5 mm persegi untuk tembaga. Proteksi menurut ayat ini mungkin tidak memastikan proteksi dalam kasus tersebut. Misalnya, jika arus lebih berkesinambungan kurang dari I2 dalam kasus demikian, sebaiknya dipertimbangkan untuk memilih kabel dengan luas penampang yang lebih besar. Selanjutnya, bagian 5 strip 52 sistem perkawatan. Pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik untuk sistem perkawatan. Sistem berlumbung rel saat ini banyak digunakan terutama untuk bangunan gedung komersial. Keuntungan sistem berlumbung rel dibandingkan dengan memakai kabel adalah sistem berlumbung rel merupakan seksi-seksi atau berupa potongan lengkap yang dapat disambung sesuai kebutuhan. Bentuknya kompak sehingga lebih mudah dipasang. Kapasitas antar arusnya lebih besar dan mempunyai susut dan drop voltase yang relatif lebih rendah. Konduktor polos adalah konduktor telanjang tanpa insulasi dan selubung, hanya dapat dipasang di atas insulator. Saat ini tidak lazim digunakan di Indonesia. Untuk konduktor berinsulasi adalah konduktor yang mempunyai insulasi tapi tanpa selubung atau biasa dikenal dengan kabel NYA yang diizinkan dipasang dalam konduit berhubung atau talang kabel. Kabel berselubung atau biasa dikenal sebagai kabel NYM dan NYY dapat dipasang pada hampir semua metode pemasangan, kecuali untuk kabel berselubung inti tunggal yang tidak diizinkan tanpa pemagun. Di Indonesia sendiri, pada praktiknya instalasi magun atau fixed installation, voltase rendah biasanya menggunakan voltase nominal 230/400 volt. Pada lokasi yang berdebu dengan jumlah yang signifikan, tindakan pencegahan tambahan harus diambil untuk mencegah akumulasi debu atau zat lain dalam jumlah yang dapat mempengaruhi secara merugikan disipasi bahang dari sistem perkawatan. Bahan yang dapat menyebabkan pemburukan mutual atau individual atau degradasi berbahaya tidak boleh ditempatkan sehingga dapat kontak satu sama lain. Berkaitan dengan keselamatan, susunan kabel atau konduktor berinsulasi yang dapat terbakar tanpa membahayakan lingkungannya, misalnya kabel terpendam, dianggap setara dengan sirkuit yang dipasang sedemikian sehingga mengurangi resiko hubung pendek menjadi minimum. Yang dimaksud dengan konduktor aktif adalah konduktor atau bagian konduktif yang dimaksudkan untuk dienergisasi pada operasi normal, termasuk konduktor netral. Tetapi dengan konvensi bukan konduktor PEN atau gabungan konduktor proteksi PE dan konduktor netral N. Selanjutnya bagian 5 strip 53 tentang isolasi, penyakelaran, dan kendali. Kontak gerak semua kutub dari kawai multikutub harus dikopel secara mekanis sedemikian sehingga dapat menghubungkan dan memutus secara bersama-sama, kecuali kontak tersebut hanya dimaksudkan untuk netral. Dapat menutup sebelum dan membuka setelah kontak yang lain. GPAS dalam sistem AS harus secara khusus didesain untuk mendeteksi arus sisa AS dan untuk memutuskan arus sirkuit pada kondisi normal dan kondisi gangguan. GPAS harus dipilih sedemikian dan sirkuit listrik dibagi sedemikian sehingga setiap arus bocor bumi yang dapat diperkirakan terjadi selama operasi normal dari beban terhubung akan tidak mungkin menyebabkan trip yang tak perlu. Rumah sekering atau fuse bus yang menggunakan sekering putar harus dihubungkan sedemikian sehingga kontak tengahnya berada pada sisi suplai dari rumah sekering. Rumah sekering untuk membawa sekering tusuk harus disusun sedemikian sehingga tidak memungkinkan pembawa sekering membuat kontak antara bagian konduktif dari dua rumah sekering yang berdekatan. Bagian 5 strip 54 susunan pembumian konduktor proteksi dan konduktor ikatan proteksi.
Elektrode bumi pada instalasi harus dihubungkan pada terminal pembumian utama dengan menggunakan konduktor pembumian. Konduktor pembumian yang tidak berinsulasi yang ditanam dalam bumi dianggap sebagai bagian elektrode bumi. Bahan dan dimensi elektrode bumi harus dipilih untuk tahan terhadap korosi dan untuk mempunyai kuat mekanis yang memadai. Jika elektrode pita hanya digunakan untuk mengatur gradien voltase, luas penampang minimum pada baja galvanis atau berlapis tembaga harus 16 mm persegi dan pada tembaga 10 mm persegi. Berikut adalah contoh elektrode bumi yang dapat digunakan. Yang pertama, jaringan struktur bawah tanah yang tertanam dalam fondasi atau pembuatan fondasi. Yang kedua, ada pelat. Yang ketiga, ada logam tulangan beton, kecuali beton prategang yang tertanam dalam bumi. Yang keempat, batang atau pipa. Kelima, pita atau kawat. Keenam, selubung logam dan penutup logam lain dari kabel menurut kondisi dan persyaratan lokal. Yang ketujuh, rangka logam bawah tanah yang sesuai lainnya menurut kondisi dan persyaratan lokal. Selain itu, pipa logam untuk cairan atau gas yang mudah terbakar tidak boleh digunakan sebagai elektrode bumi. Arus gangguan mengalir melalui konduktor lin L1, tempat terjadi hubung pendek pada PKT dan kemudian melalui konduktor proteksi PE mengalir ke bumi. Melalui elektrode bumi A dan B mengalir ke titik sumber. Konduktor pembumian adalah konduktor yang memberikan lintasan konduktif atau bagian lintasan konduktif antara titik tertentu dalam suatu sistem atau dalam suatu instalasi atau dalam perlengkapan dengan suatu elektrode bumi dan suatu jaringan elektrode bumi. Untuk bagian 5 strip 55 perlengkapan lain, sesuai definisi IEC, luminer adalah aparatus yang mendistribusikan, memfilter atau mentransformasikan cahaya yang dipancarkan dari satu lampu atau lebih dan yang mencakup kecuali lampu itu sendiri. Semua bagian yang perlu untuk memagun dan memproteksi lampu dan jika perlu, alat bantu sirkuit bersama-sama dengan sarana dan menghubungkannya ke suplai listrik. Jika kabel dan atau konduktor berinsulasi ditarik melalui luminer oleh instalator atau perkawatan tembus stroke wiring, harus dipilih kabel dan atau konduktor berinsulasi yang sesuai seperti ditentukan dalam 559.6.3 dan harus digunakan hanya luminer yang sesuai untuk perkawatan tembus. Untuk kabel berinsulasi PVC sesuai dari IEC 60227 atau seri SNI 04-6629, suhu maksimum untuk kabel biasa adalah 70 derajat Celcius, sedangkan untuk jenis tahan panas atau heat resistant adalah 90 derajat Celcius. Bagian 5 strip 10 perlengkapan listrik. Untuk penjelasannya, tusuk kontak harus didesain sedemikian sehingga ketika dihubungkan tidak mungkin terjadi sentuh tak sengaja dengan bagian aktif. Tusuk kontak harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar, tahan lembab, dan secara mekanis cukup kuat. Tusuk kontak yang tidak terlindung tidak boleh dibuat dari bahan yang mudah pecah. Sambungan antara tusuk kontak dan kabel fleksibel harus baik untuk menghindari kerusakan secara mekanis. Kotak kontak pasangan dinding di instalasi listrik domestik atau rumah tangga harus dipasang dengan ketinggian sekurang-kurangnya 1,25 meter dari lantai kecuali kotak kontak dari jenis putar. Peranti portable sebaiknya merupakan peranti kelas 1, yaitu peranti di mana proteksi terhadap kejut listrik tidak tergantung hanya pada insulasi dasar, tapi mencakup tindakan pencegahan tambahan di mana bagian konduktif dapat diakses dihubungkan ke konduktor pembumian proteksi pada perkawatan magun instalasi. Jadi, peranti portable sebaiknya dilengkapi tusuk kontak dengan pembumian samping. Peranti kelas 0 adalah peranti di mana proteksi terhadap kejut listrik tergantung hanya pada insulasi dasar.
Peranti kelas 01 adalah peranti yang mempunyai sekurang-kurangnya insulasi dasar menyeluruh dan dilengkapi terminal pembumian, tapi mempunyai kabel sender supply tanpa konduktor pembumian dan tusuk kontak tanpa kontak pembumian. Selanjutnya, bagian 5 strip 11 perlengkapan hubung, bagi, dan kendali atau PHPK serta komponennya. Perlengkapan listrik yang dimaksudkan untuk dihubungkan ke sirkuit listrik untuk keperluan melaksanakan satu fungsi atau lebih berikut: proteksi, kendali, isolasi, penyaklaran, switchgear, and control gear. Fungsi utama dari PHPK: yang pertama, proteksi listrik terhadap arus beban lebih, arus hubung pendek, kegagalan insulasi, dan arus sisa. Yang kedua, isolasi listrik dari bagian instalasi. Yang ketiga, mengenai kendali, penyaklaran fungsional, penyaklaran darurat, berhenti darurat, penyaklaran off untuk perawatan mekanikal, dan penyaklaran lokal atau jarak jauh. Penataan PHPK harus ditata dan dipasang rapi dan teratur dan ditempatkan dalam ruangan yang cukup leluasa sehingga pemeliharaan dan pelayanan mudah dan aman, dan bagian yang penting mudah dicapai. Semua instrumen ukur, tombol, dan saklar harus dapat dilayani dengan mudah dan aman dari depan tanpa bantuan tangga, meja, atau perkakas yang tidak lazim lainnya. Yang ketiga, masih mengenai penataan PHPK. PHPK tertutup pasangan luar harus dipasang di tempat yang cukup tinggi, sehingga tidak akan terendam pada waktu banjir dan juga harus cukup kuat. Yang keempat, PHPK tertutup pasangan dalam yang ditempatkan dalam ruangan khusus harus memenuhi ketentuan untuk ruangan tersebut dalam bagian 8. Lemari hubung, bagi, kotak hubung, bagi, dan meja hubung, bagi harus dipasang pada tempat yang sesuai, kering, berventilasi, cukup. Penyambungan saluran masuk dan saluran keluar pada PHPK harus menggunakan terminal sehingga penyambungannya dengan komponen dapat dilakukan dengan mudah, teratur, dan aman. Penyambungan saluran masuk dan saluran keluar harus menggunakan terminal. Penggunaan sambungan puntir dilarang. Terima kasih, cukup sekian penjelasan mengenai persyaratan umum instalasi listrik tahun 2011 pada bagian 4 dan 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.